Pemirsa, lantas bagaimana kondisi dan keselamatan warga negara Indonesia di Iran? Telah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Roy. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore dari Iran. Semoga suara saya terdengar. Terdengar jelas, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Roy ya sudah berkenan untuk berbagi bersama kami. Pak, bagaimana kabar saudara-saudara kita warga negara Indonesia di Iran saat ini, Pak? Ya, begini. Memang prioritas kami dari Kedutaan Besar mewakili pemerintah Indonesia saat ini tetap melakukan pada fokus untuk memastikan keamanan dan keselamatan para warga negara Indonesia yang ada di wilayah Iran. Dan saya beserta tim KBRI bisa mungkin terus melakukan reaching out atau coba untuk engage, mengumpulkan informasi, kontak kalau bisa satu-satu atau paling tidak simpul-simpul dan tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota untuk mengetahui situasi terakhir dan kondisi terakhir dari masyarakat di kotanya masing. Dan dari informasi yang kami peroleh, paling tidak sampai saat ini, situasi sangat dinamis, tapi paling tidak sampai saat ini belum ada laporan khusus yang menyatakan adanya WNI yang terkena dampak secara langsung terkait dengan adanya serangan dari Israel dan Amerika Serikat sudah memasuki hari ke-4. Total WNI kita ada berapa, Pak? Tersebar di beberapa kawasan di Iran, Pak? Ya, betul. Bahwa memang paling tidak yang terdata secara resmi, registered ya, itu ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai kota di Iran, 11-12 kota. Namun konsentrasi terbesarnya memang hanya di beberapa kota besar saja, seperti misalnya di Teheran sendiri ada sekitar 70 orang dan ada sekitar 200 orang lain. Itu paling banyak konsentrasi WNI kita ada di kota Qom, di mana memang banyak student, pelajar yang sedang ilmu bersekolah di berbagai universitas atau lembaga institusi pendidikan di kota tersebut. Lantas bagaimana rencana pemerintah Indonesia terkait WNI di sana? Apakah ada rencana upaya evakuasi terpusat misalkan, Pak? Begini, sebelum saya bicara tentang masalah evakuasi, tentu saya harus menyampaikan bahwa engagement kami sebetulnya dari KBRI tidak hanya terjadi selama 4 hari terakhir sejak terjadinya serangan saja. Karena bagaimanapun juga, terutama sejak terjadinya perang 12 hari pada bulan Juni 2025 lalu, komunikasi kami dan sekali data ulang dari Indonesia dan bahkan beberapa hari sebelum terjadinya serangan pertama sampai di sana puasa bersama dengan teman-teman yang saya kira dan saya juga sempat melakukan pertemuan virtual beberapa tokoh masyarakat yang berada di berbagai kota mencari situasi terakhir pada saat setelah malam pertama terjadinya serangan. Jadi kami akan terus melakukan assessment dan melaporkannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, terutama oleh Bapak Menteri Luar Negeri, mengenai langkah-langkah apa yang paling baik, yang paling tepat untuk diberikan kepada para WNI dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan dan keamanan mereka. Karena saya juga perlu menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa keputusan pemerintah itu pada intinya ingin memberikan perlindungan yang paling tepat, yang dibutuhkan, bukan yang paling cepat. Sehingga keputusan tersebut harus dilakukan melalui berbagai macam pertimbangan yang komprehensif ini ya, considerations, baik itu terkait dengan aspek safety security dari berbagai macam proses yang mungkin berjalan, ataupun juga berbagai macam proses politik yang sedang berlangsung atau mungkin akan berlangsung terkait dengan konflik sedang terjadi. Ya, demikian keputusan apapun yang akan diambil pada saat tersebut merupakan keputusan yang paling baik, paling tidak pada saat itu sebelum nantinya tentunya akan ada revisi lebih lanjut. Dan khusus terkait dengan masalah evakuasi, tentu ini merupakan salah satu opsi yang tetap ada di tangan kami dan akan terus dipertimbangkan mengenai kebutuhannya dan akan diputuskan apabila sudah ada informasi yang lebih lengkap dan keputusan langsung dari pemerintah pusat. Pak Roy, engagement-nya apa Pak KBRI ke WNI, Pak? Begini,
Memang saat ini ada masalah komunikasi, bahkan saya juga masih beruntung saya masih bisa hadir di pertemuan media seperti ini karena kadang-kadang ada masalah dengan komunikasi yang sifatnya internet kayak gitu, database. Hanya untungnya kami di sini internally di Iran masih ada banyak platform komunikasi yang bisa digunakan, baik itu telepon atau telepon biasa, nomor handphone atau semacam WhatsApp yang versi lokal yang bisa membuat kami tetap engage dengan banyak mungkin. Tentu juga kami terus menyisir nih, just in case ada WNI teman-teman yang sempat terdaftar secara resmi dan hadir atau tinggal di Iran, dan kami terus melakukan penyisiran di berbagai kota melalui teman-teman lainnya. Dan yang paling pasti kami selalu melakukan komunikasi baik itu direct, percakapan, telepon termasuk di beberapa hari yang lalu yang saya selenggarakan setelah tangan pertama, ataupun juga memberikan edaran-edaran kami harapkan diterima secara luas. Karena banyak sebetulnya hal yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang ada di daerah, meningkatkan keamanan dan keselamatannya di lokasinya masing-masing. Karena bagaimanapun juga, mohon juga kita harus punya mindset yang betul ya, bahwa yang paling mengerti mengenai assessment keamanan, keselamatan, ancaman terhadap diri itu adalah individunya masing-masing. Karena kita bisa melihat situasi di pemberitaan, tapi itu belum tentu merefleksikan keadaan sesungguhnya. Maka saya selalu meminta informasi yang paling penting dan menanyakan bagaimana perasaan teman-teman WNI, dan mayoritas sampai saat ini menyampaikan mereka relatif masih dapat melakukan kita secara relatif di lokasi kerjanya masing-masing. Baik. Kami juga tetap memberikan berbagai macam saran yang konkret dan segera. Pak Roy, kami kan melihat informasi dari media sosial, kemudian juga liputan di sana seperti fasilitas medis di Iran yang diserang, kemudian ada fasilitas sekolah juga mendapat serangan, meledak, rusak, dan ada korban jiwa. 24 jam terakhir, Pak, seperti apa situasi terkini di sana, Pak? Ya, memang ini memasuki hari keempat serangan ini. Memang situasi masih sangat fluid. Banyak hal yang terjadi. Hampir setiap hari itu serangan, meskipun dalam magnitude besaran yang berbeda-beda, tapi itu banyak serangan yang terutama di kota Teheran yang dapat kami saksikan dan kami rasakan sendiri. Meskipun alhamdulillah itu relatif jauh dari di mana kami, dan juga sejauh yang kami pantau itu tidak berdekatan dengan tempat-tempat di mana para WNI tinggal. Karena assessment yang kami sudah laporkan kepada Bapak Menteri Luar Negeri bahwa saat ini memang adalah serangan-serangan tersebut bukan hanya di kota Teheran, tapi di beberapa kota itu relatif bersifat target. Jadi memang ada sasaran-sasaran khusus yang mungkin dikategorikan sebagai sasaran strategi bagi pemerintah Iran, sasaran utama dihancurkan. Hanya memang masalahnya masih terbuka kemungkinan dan pada kenyataan masih terjadi bahwa ada beberapa objek vital strategis tersebut yang mungkin berdekatan dengan tempat sipil. Nah, ini yang kami minta perhatian khusus dari teman-teman WNI. Dan agar juga dapat lebih mawas diri apabila memang tahu lokasi kediaman tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi yang kita berikan sebagai strategi objek, dia dapat mempertimbangkan pindah. Dan kami bahkan di KBRI membuka diri untuk menampung WNI yang merasa mungkin sudah tidak nyaman dan tidak apa di lokasi. Bahkan memberikan Pak Roy, kami juga ingin tahu Pak Roy, sebenarnya seperti apa kondisi psikologis atau situasi di sana Pak. Karena kami juga mendengar ada yang mendukung rezim Ayatollah Khamenei, tapi ada juga yang ingin pergantian rezim. Sebenarnya bagaimana Pak di Iran Pak? Ya, begini. Mungkin saya juga tidak dalam posisi untuk menyampaikan sebuah talk akademik diskusi. Bukan mandat saya, karena mandat utama saya sebagai duta besar
itu adalah untuk meningkatkan hubungan bilateral Ya. dengan negara ini, siapapun yang memimpin, apapun bentuk pemerintahannya. Bagaimanapun juga secara faktual bahwa sekarang Iran sedang memasuki masa transisi, terutama setelah pengumuman resmi mengenai meninggalnya pemimpin tertinggi Ya. ini yang baru diumumkan itu sekitar hari ketiga serangan yang hari kedua serangan yang diumumkan sekarang. Jadi Ya. memang saat ini yang kami pantau itu, kami tidak dapat menjudge, menilai, karena apalagi untuk intervene, itu campur, karena bagaimanapun masa depan Iran akan depending pada masyarakat Iran sendiri. Tapi berita yang kami terima, meskipun saya juga belum bisa melakukan pemantauan dari verifikasi secara langsung, adalah bahwa memang adanya mix reactions terhadap situasi saat ini. Yang saya sempat saksikan memang adanya sekelompok besar, banyak adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat Iran beberapa jam sesudah pengumuman resmi mengenai meninggalnya pemimpin tertinggi. Karena mereka berkumpul di sebuah kota Beirut untuk mengungkapkan rasa kecintaan. Adapun mengenai laporan media atau berbagai macam dan sosial media lainnya, saya hanya mendapatkan masih dari sekunder dari source. Baik, Pak Roy, satu lagi Pak, benar tidak Pak? Karena ini juga viral di media sosial. Apakah benar TV nasional di Iran itu disabotase atau diretas Pak? Benar tidak informasi itu Pak? Saya tidak dalam posisi saat ini informasi yang Oke. Tapi yang kami catat betul adalah bahwa memang televisi nasional, kantor televisi nasional Iran itu beberapa kali serangan di pasca sekali itu beberapa kali ditarget. Oke. Karena mungkin sistem pemerintahan dan nasional mereka di backup dengan berbagai station dan tempat-tempat lain sehingga mereka tetap berfokus. Paling yang dapat saya rasakan dan dapat. Baik. Bismillah Pak Roy, semoga saja Pak Roy beserta warga negara Indonesia di sana dan semua yang baik pelajar maupun yang bertugas di sana semuanya dalam kondisi sehat. Semoga saja perdamaian segera tercipta Pak Roy ya. Terima kasih banyak Pak Roy sudah berkenan berbagi Pak. Assalamualaikum Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.